Sekarang baktinya anak kepada orang tua. Sekarang baktinya anak kepada orang tua. Ada nggak yang ngebalas orang tua seperti apa yang dilakukan saat mereka saat kecilnya? Tidak akan pernah ada. Nggak jarang anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo. Ada orang tua yang dalam keadaan sakit dia panggil baby sister untuk ngurusin orang tuanya. Ada nggak? Padahal itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat anak-anaknya, membalas saat bakti di mana orang tua mereka yang dalam keadaan sudah tidak mampu. Orang tua kita saat ngebersihin kotoran kita gak pernah pakai masker. Pernah gak pakai masker? Ibu pernah sadar deh, bapak pernah sadar. Nauzubillah min dzalik, kalau di akhir nanti mudah-mudahan kita punya anak-anak yang saleh-salehah. Kita sampai udah gak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur, udah buang air di tempat, pipis di tempat. Coba kita lihat anak-anak kita yang gak jarang juga anak-anak pakai masker sama sarung tangan buat ngebersihin kotoran orang tuanya. Kira-kira yang begini anak durhaka apa anak soleh? Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni, bakti kepada orang tua, gak tanggung-tanggung. Orang tuanya buta, beliau pengen ketemu Nabi, gak punya kesempatan. Orang tuanya ngelarang, padahal beliau lahir zaman Nabi. Bisa dikatakan sahabat jika dia bertemu, tapi gak ada kesempatan buat ketemu dengan Rasulullah SAW. Saat beliau ingin mengadu kepada ibunya, ya Rasul, wahai ibu, aku ingin berjumpa dengan Nabi. Sebelum dia bicara, orang tuanya telah bicara duluan. Wahai Uwais, insya Allah aku ingin melaksanakan ibadah haji. Jika diberikan kemampuan oleh Allah, maka aku ingin tahun yang akan datang aku ingin melaksanakan haji. Baru mau ngomong gak jadi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni badannya kurus. Beliau kerja siang, sore, malam kerja. Untuk apa? Untuk hanya membeli seekor sapi. Seekor? Adik-adik didengar nih baik-baik. Beli seekor sapi. Uwais Al-Qarni dapat 1 ekor sapi, masih bayi, masih anak-anak. Tiap hari Uwais Al-Qarni saat mengembala, itu sapi digendong. Sapinya digendong sama Uwais. Naik ke atas bukit, turun ke atas bukit, sampai Uwais Al-Qarni badannya tegap, kekar, bagus. Ternyata dia beli sapi ngegendong naik ke atas turun bukit bukan untuk apa-apa, melainkan dia belajar untuk menggendong orang tuanya dari negerinya sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat waktu itu tiba, sampai Uwais Al-Qarni dikatakan gila. Uwais Al-Qarni no udah gila no Uwais. Kenapa? Sapi digendong bukan orang tuanya. Tapi saat haji, orang tuanya berada di dalam kendaraan pundak dari seorang anak. Beliau nggak tega ninggalin orang tuanya, nggak mau orang tua dalam keadaan susah, nggak mau. Sampai Nabi SAW menyerukan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, akan datang setelah wafatku 1 rombongan yang di dalamnya terdapat yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa dia ya Rasulullah? Dia seorang anak muda yang terkenal di langitnya Allah, yang disebut-sebut oleh para malaikatnya Allah. Beliau tidak masyhur di bumi, tapi beliau masyhur di akhirat. Beliau termasyhur di arasnya Allah. Malaikat nggak ada henti-hentinya membicarakan Uwais Al-Qarni. Bukan orang yang pandai beribadah ribuan rakaat, bukan. Bukan orang yang hafal Al-Quran, bukan. Tapi beliau mendapatkan omongan dari para malaikat karena orang tersebut, Uwais Al-Qarni, baktinya kepada kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Syukur yang masih ada orang tua di hadapan kita saat ini. Syukur tahadutan binikmah. Nikmat yang paling besar saat dimana orang tua masih ada di depan mata kita.